cerita lebih banyak, mungkin a few things more about your journey. Oke, my journey. Sebetulnya aku yakin kalau semua itu terjadi pasti ada reason, a good reason. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi itu for a good reason sebenarnya. Jadi itu juga terbukti in my journey ya. Memang dari awal banget aku sempat bikin suatu startup yang pertama kali aku bikin tahun, nggak usah ngomong tahun ya ntar ketahuan umur ya. Yang waktu Just seal it. sensor gitu. Waktu SMA bikin produk, dictionary website. Nah, karena simply waktu punya produk yang punya produk karena waktu itu memang pingin waktu mau sekolah ke US cari dictionary yang lengkap buat bikin TOEFL nggak ada, akhirnya bikinlah suatu startup yang bergerak di bidang dictionary. Dan memang startup itu adalah pengalaman pertama nih, bikin sendiri, terus coba-coba sendiri, dimaki-maki orang, dapat komplain dari banyak orang, itu pertama kali itu. Tapi ya memang puji Tuhannya startup itu akhirnya dibeli sama AOL tahun 2007. Nah, terus habis itu 2008 aku bikin startup baru namanya Online World, ow.com. Itu tentang avatar, tentang online, my online life lah, my second life gitu, yang bisa punya profile avatar online, yang bisa buat ke pasar, ke ngobrol sama cewek dan lain sebagainya. Terus that was itu di acquire sama company namanya Telepathy Inc. 2008. Terus 2009 aku bikin startup baru namanya e-event. E-event ini kayak loket.com-nya hari ini sih sebetulnya, tapi itu kita dulu bikinnya di US. Itu dibeli sama perusahaan lokal di Ohio namanya Envision Point. Nah, habis itu 2013, 2014 aku disatu balik Indonesia terus bikin loket. Nah, waktu bikin loket itu akhirnya di acquire oleh Gojek tahun 2017. Nah, since then aku jadi join Gojek dan aku membantu Gojek di managing the entertainment division, which is why akhirnya sekarang kita baru melahirkan GoPlay. Yang aku mau garis bawahi sebetulnya bukan bukan apa yang mungkin menurut orang adalah the success story sebetulnya. Sebetulnya aku mau garis bawahi di balik itu semua yang mungkin profile itu ada di media di mana-mana atau mungkin ada di my online profile. Tapi di balik itu semua, sebetulnya yang aku mau highlight adalah kegagalan-kegagalan di balik itu semua, sebetulnya. Tanpa kegagalan-kegagalan itu, aku juga nggak mungkin bisa belajar dan bisa bisa mengimplementasikan apa yang aku pelajarin ke my next startup gitu. Kalau boleh bisa dikatakan, kalau boleh dihitung, sebetulnya mungkin jumlah produk yang gagal itu bisa tembus 20-30 produk yang sebenarnya gagal itu ya mungkin nggak muncul di mana-mana. Misalnya tahun 2002 bikin produk namanya falseupload.com, which is itu adalah Dropbox-nya hari ini gitu. Which is obviously it was too early back then dan have a lot of issue dengan DRM, protection, copyright, illegal content, those kind of things yang harus dikontak sama FBI beberapa kali, harus shutdown filenya dan segala macam. Ribet banget lah pokoknya. Terus habis itu bikin produk lagi, obviously it was failed product. Terus bikin produk lagi kayak circlemail.com. Itu email, basically kayak Gmail-nya hari ini digabung sama G Drive. Jadi ada digabung sama Flickr juga. Jadi ada email yang bisa bisa nge-save attachment ke personal storage dan bisa bikin foto galeri di dalam email dari kalau kita kirim foto di email itu. Obviously again, that's too early. Banyak banget komplain karena emailnya dipakai buat kirim-kirim spam. Waktu itu masih belum ada teknologi yang buat whitelisting, buat identify spammer, masih belum ada semua. Again, dimaki-maki customer, di emailin FBI dan segala macam, sering lah waktu itu. Produk parkinghub.com, marketplace tentang parking place. Terus bikin produk tentang openstop.com, itu kayak Facebook Connect-nya hari ini. Terus bikin produk sosial media pun juga pernah bikin katolik.com dulu. Wah, macam-macam basically yang benar-benar udah inilah, udah kayak kalau kalau sekarang ditolak ditolak investor, dimaki-maki orang, kayaknya udah tebel mukanya, itu udah biasa. Tapi the point adalah sebetulnya it's not about the end gitu loh. For me what matter itu is the journey. Makanya kan your question tadi tentang journey sebetulnya. Buat aku sebetulnya yang paling important adalah the journey, how to get there-nya, bukan the end destination-nya. Karena journey itu yang membuat aku belajar banyak banget, dan tentunya di dalam journey itu pun justru malah malah saat-saat di mana aku jadi mengenal Tuhan juga gitu. Bagaimana aku bisa belajar tentang berserah, bagaimana aku belajar tentang
bagaimana caranya bisa persevere and obedient dan segala macam itu sebenarnya cukup. I believe that everything that happened in my life itu disiapkan untuk hari ini, dan of course the challenge nggak akan tambah simple, the challenge will be even more difficult, tapi knowing that I have friends in high places dan positif teman-teman, positive community yang surround me, I've got nothing to worry about sih. Nice. Ya, itu jadi intinya sebenarnya journey-nya lagi ya, bukan failing 20 to 30 products, tapi gimana lo belajar dari situ dan get up dan failing forward ya jadi intinya. Ada yang nanya nih, gimana caranya membuat anggota tim GoPlay yang lain untuk ikut mendukung misi yang Edi utarakan? Itu sih ya, pastinya memang waktu proses, waktu pertama kali kita recruiting, kita harus bisa rekrut orang-orang yang sejalan visinya. Itu is very important. Jadi justru kalau menurut aku visi itulah yang sebetulnya bisa membuat kita bisa recruit the best people and the best team in the world hari ini gitu. Karena kalau kita ngerekrut orang karena duit atau kita gaji lebih, itu nggak akan pernah ada habisnya. Artinya pasti akan ada perusahaan lain out there yang bisa nge-offer a better salary, pasti ada. Jadi kita nggak pernah menonjolkan itu, kita selalu menonjolkan ini adalah mimpi kita, ini adalah visi kita, ini adalah hati kita kepingin melakukan seperti ini. Itu yang kita omong pertama kali, dan itu yang membuat aku selalu nanya ke mereka, would you join us gitu, would you join our vision gitu, untuk make this dream reality gitu. Dan itu kalau mungkin dari pertanyaan ini sebetulnya, kalau aku bisa expand ya dari pertanyaan ini, sebetulnya yang susah bukan untuk membuat timnya, tapi how to maintain-nya, itu sebetulnya yang lebih susah sebetulnya. Kalau kita cuma punya 10 orang, masih gampang, kita masih kenal semua, aku masih bisa interview semua. 25 orang, ya kadang-kadang ada yang di interview, kadang udah mulai nggak ada. 50 orang, nggak mungkin dong, aku interview semua. 100 orang, udah mulai di jalan nyapa, udah mulai nggak kenal. Ini kerja buat kita nggak ya gitu. 200 orang, 300 orang gitu. Tiba-tiba kayak yang bisa membedakan kita hanyalah badge-nya aja gitu. Kita kasih badge yang warnanya apa gitu. Oh, ini orang kerja buat kita gitu. Kalau nggak udah nggak ketemu. Nah, kalau kita udah dalam level seperti itu, sebetulnya yang paling penting adalah how to disseminate that information, how to disseminate that mission and vision itu supaya terus bisa intact. Karena kalau sekitar kita senior leadership ngerti visinya, tapi begitu turun middle management sampai ke bawah itu nggak nyampe, ya sama aja bohong sebetulnya. Nah, ini sebetulnya the most important thing-nya adalah you as a leader harus bisa lead by example, harus bisa menunjukkan prinsip-prinsip core values dalam company, harus bisa menunjukkan integrity-nya di dalam perusahaan, dan most importantly harus bisa menjadikan kita sebagai role model. Misalnya kita selalu ngomong, kita mau, dan itu example itu selalu ada. Misalnya waktu kita dulu terjadi di GBK, this is a good example. So GBK itu kan perusahaannya milik negara ya, milik Mensesnek sebetulnya, dimanage sama Mensesnek. Waktu loket dulu itu untuk ngurusin Asian Games, itu kan ada proses yang namanya tender. Dan sebelum Asian Games itu sendiri pun ada tender untuk merenovasi GBK sebetulnya. Dengan membuat sistem smart stadium, membuat konsep stadium itu bisa menjadi stadium yang standar quality internasional, ada gate-nya, ada ticketing sistemnya juga jelas, control room-nya jelas, dan lain sebagainya. Itu, untuk ikut tender itu, banyak orang yang mungkin selalu ngomongnya, wah kalau sama government mah, lu mesti main deh, gitu, mesti ada siapin inilah, siapin entertainment budget lah, siapin lah gitu. Tapi kita selalu memegang teguh kalau kita nggak boleh, kalau misalnya kita sendiri sebagai industry leader tapi kita nggak bisa maintaining that integrity, dan kita tapi duitnya gede ya ini ya, tapi ini kita bisa melakukan, akhirnya kita yaudah deh kita compromise gitu misalnya. Problemnya adalah dengan compromise itu akan menjadi slippery slope sebetulnya, dan slippery slope itu yang membuat jadinya things are getting worse. Nah, dengan kita fokus untuk delivering the value, dengan kita fokus untuk position ourselves kalau memang we are the best dan nggak ada lagi yang bisa melakukan ini, dan akhirnya kita nggak with the zero entertainment budget sama sekali, kita nggak ngasih,
dan puji Tuhannya kita bisa menang dengan tender itu, akhirnya kita managing the Asian Game for Indonesia. Itu sesuatu yang kita selalu consistently communicate to our team juga gitu loh. Kita juga disseminate that information to our team kalau bisa kok sebetulnya kok kalau memang kita benar-benar punya hati yang ingin melayani dengan kita benar-benar fokus ke impact, sebetulnya bisa kok tanpa melakukan seperti itu. Buktinya kita selalu berhasil. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain. Misalnya dengan kita dealing dengan soccer mafia waktu itu juga. Itu pernah, I was there in the middle of a riot gitu, lempar-lempar batu, lempar-lempar botol gitu. Yang kita belajar sebetulnya orang riot itu sebetulnya kenapa? Bukan karena mereka sengaja bikin riot aja. Ya mungkin ada satu dua yang memang mentalitinya memang suka begitu ya. Tapi yang mau nonton sepak bola itu mereka itu pengen dukung fansnya. Tapi begitu mereka stadium dan ternyata tiketnya habis dan berbis-bis nggak bisa dapat tiket, nggak bisa nonton, otomatis mereka akan marah dong. Udah datang, udah susah-susah payah dan jauh nonton tapi nggak dapat tiket. Nah itu yang akhirnya the solution adalah gimana caranya kita bisa menjual tiketnya online, bagaimana kita bisa membuat announcement kalau tiketnya sold out beberapa hari sebelum hari H. Jadi kalau orang nggak punya tiket, ya jangan datang. Sebetulnya nggak perlu datang karena nggak punya tiket. Nah, perubahan seperti itu, aku tuh pernah one of my team juga itu bisa kena apa namanya kena lempar lah atau mungkin kena batu atau bagaimana yang pada akhirnya mereka juga harus ya mereka harus dirawat lah gitu. Nah waktu aku ngobrol personally sama mereka, ternyata yang mereka utarakan adalah mereka justru nggak kapok karena mereka tahu dengan mereka mengeliminasi korupsi di sepak bola ini, mereka tahu kalau suatu saat nanti timnas Indonesia bisa menjadi timnas yang solid, yang mudah-mudahan juga bisa berkompet secara internasional, yang mudah-mudahan bisa lolos kualifikasi Piala Dunia dan bisa berkompet secara internasional. Dan karena mereka tahu mimpinya di situ dan mereka tahu impact di situ, akhirnya mereka bilang nggak apa-apa Pak gitu. Meskipun I have to do this, tapi I know that if Indonesia one day bisa lolos kualifikasi, it's because of us. And that sense of proudness and that sense of ownership dan sense of impact first company and business itu yang sebetulnya kita selalu tonjolkan di dalam town hall kita selalu update that this is what happened in the past, this is why, dan orang-orang juga tim-tim kita juga memberikan testimoni dan hal-hal seperti itu yang selalu consistently jadinya membuat kita terus-terusan lead by example tadi itu yang bisa membuat kita jadi terus-terusan orang diingetin constantly tentang visinya kita apa, misinya kita apa, core value-nya kita apa. That's essentially a great company and a good company gitu. Jadi karakter sendiri, ada personality, ada culture di dalamnya jadi satu ya. Kayak kita up, tapi sebelumnya gue pengen tahu dong, lo tuh dari pagi sampai malam ngapain aja ya? Schedule harian yang biasa, bangun sampai tidur lagi ya? My life is a bit, mungkin bisa dikatakan cukup unpredictable ya. Jadi memang nggak ada sesuatu yang sama sebetulnya. Mungkin I try to make the time for my family juga karena I know that at the end of the day whatever I do juga nggak ada artinya kalau nggak disupport sama my family juga gitu, terutama dari istri aku dan anak-anak aku juga gitu. I think it's very important to spend time and tentang what I do juga gitu. Dan justru dari work from home ini it's a very good opportunity karena I got a chance untuk show my kids juga tentang bagaimana sih sebetulnya daddy itu kalau kerja di kantor tuh kayak gimana sih gitu. Kayak in a typical day ya, misalnya kayak kan anak sekolah nih kalau pagi-pagi biasanya, kalau nggak sekolah, kalau sekarang libur beda. Kalau anak sekolah ya udah pagi-pagi biasanya I have my morning routine, mungkin meeting biasa, tapi siang-siangnya biasanya anak udah mulai ngericukin nih, udah mulai ikut-ikut ribut, mulai teriak-teriak, mulai segala macam. Instead of malah jadi beban, sebetulnya biasanya malah aku ajak mereka dengerin gitu. Aku ajak mereka dengerin. Kadang-kadang kalau video call gini, kadang-kadang kalau mereka pas lagi ada ya akan aku bawa juga gitu, ikut join kita. Justru malah di embrace posisi seperti itu. Dan typically sih aku berasa itu jadi membuat aku jadi semakin dekat sama mereka juga ya. Jadi mereka juga tahu what's going on dan jadinya aku nggak stres karena kalau misalnya malah kepingin bikin mereka ini malah nggak mungkin, malah jadi stres sendiri gitu. Tapi justru dengan begini malah jadinya semua bisa happy semua gitu. Terus juga tentunya juga
once a week. Aku juga punya satu komunitas gereja yang aku selalu ketemu gitu. Entah sekarang sih lewat Zoom ya, tapi dulu kita once a week kita selalu ketemu, kita berdoa bareng, kita saling menguatkan, dan itu sebetulnya mungkin that's probably my secret gitu on how can I bisa melewatin semua itu ya, karena teman-teman kita ini yang saling mendoakan, yang saling benar-benar menguatkan, dan tanpa dukungan moral dan dukungan spiritual seperti itu mungkin juga bisa jadi stres juga sih. Tapi you do sport regularly juga kan? Gitu, kayak apa ada certain things yang lo atur juga kan? Maksud gua tahu sih mungkin ada meeting di jam-jam yang nggak biasa atau gimana, tapi kan there are things that you manage. Iya, itu menarik karena memang as an entrepreneur ya, yang bilang kalau entrepreneur itu work life balance-nya itu hancur. Memang sih sebetulnya, karena itu nggak lagi tuh. Iya, itu justru kalau menurut aku sebagai entrepreneur work and life balance jadi perfect sebetulnya, karena kita nggak bergantung jam-jam itu untuk having a date with your wife. Kayak contoh, when you brought it up, kita tuh berdua kan, aku tinggal di atasnya mall sebetulnya, di mall. Kita suka banget nih spend time untuk jalan mall, untuk naikin step. I'm a Fitbit user juga, jadi sering measure stepnya kita, dan itu sering, apalagi sekarang di kala COVID gini kan mall tutup nih, jadi pas lah. Jadi kalau ke mall tuh udah pakai running gear gitu, pakai sepatu, pakai celana lari, pakai kaos lari, jadi kita literally lari di mall gitu sebetulnya. Dan itu lakukan tuh nggak pernah sama gitu. Kayak tadi kita lakukan itu sekitar jam 1:30 sampai jam 2:30 tadi kita lakuin, 2:30 sampai jam 3 lah roughly. Kita jalan-jalan di mall, kita lari olahraga di mall gitu, dan it's actually a perfect opportunity untuk me and my wife untuk catch up sih sebenarnya, untuk understand ya, dia tahu what's going on in my world, I understand what's going on in her world, dan at the same time kita juga bisa olahraga gitu sebenarnya, bisa naik step, bisa keep our body healthy, dan ya good break lah ya from itu juga nggak di plan kan. Tiba-tiba ada cancellation di my calendar sekitar 1 jaman, 1,5 jaman, ya udah yuk langsung aja, itu benar-benar nggak di plan, langsung aja jalan gitu. Ya justru nih dengan work from home dan pembatasan sosial nih jadi bonus juga sih buat gue juga, tadi lo bilang tuh kan, jadi kayak di rumah malah spend time lebih banyak sama keluarga, bisa tetap kerja juga, tapi malah jadi bonus justru ya sebenarnya. Jadi it's quite a good timing, moga-moga bisa jadi modal yang bagus juga buat kita semua nih di sini ya. A few lines that you want to share with the audience. Sebetulnya sedikit aja ya, karena mungkin yang aku mau share itu lebih karena jangan takut untuk coba, jangan takut untuk gagal sih sebetulnya, karena banyak orang yang belum nyoba sendiri udah takut duluan, dan jangan expect any business and any startup and anything that you do will be smooth journey juga gitu. Tapi don't let it bikin kamu tuh jadi discouragement. Justru tuh harus pakai sebagai encouragement, dan fokus on the vision of why you want to do this, fokus on the why sebetulnya. Karena kalau what ya everyone knows what's the what, tapi why itu yang very important, karena why itu yang akan membantu kita untuk menghadapi dari segala macam challenges yang kita ada. Dan tentunya yang terakhir and probably is the most important thing adalah harus bisa belajar untuk berserah, karena kita harus yakin kalau in God nothing is impossible. Okay, Ed, thanks a lot. See you. Bye. Thank you. Bye.